berjumpa kembali di channel Hunting Film. Kali ini kita akan review sebuah film yang berjudul We Bought a Zoo, di mana film ini sendiri adalah film drama keluarga Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2011. Film ini berdasarkan kisah nyata, diangkat dari buku dengan judul yang sama yang ditulis oleh Benjamin Mee. Film We Bought a Zoo berkisah tentang Benjamin, seorang ayah tunggal yang istrinya telah lama meninggal. Ben memiliki dua anak, Dylan yang beranjak remaja dan Rosie yang masih balita. Ben sendirilah yang mengurus kedua anaknya, mulai dari menyiapkan makanan di pagi hari dan mengantarkan mereka ke sekolah. Setelah mengantarkan kedua anaknya ke sekolah, Ben menjumpai kakaknya Dun. Dun berkata kepada adiknya Ben agar berpacaran dengan gadis cantik yang pernah mereka temui di Jamba Juice dan memulai kehidupan baru. Tetapi Ben menolaknya karena masih ingin fokus dengan kedua anaknya. Pada suatu hari di sekolah, Dylan ketahuan mencuri uang teman sekelasnya, sehingga Ben, ayahnya, disuruh datang ke kantor kepala sekolah. Dipicu oleh perilaku Dylan yang kerap membuat masalah di sekolah, Ben akhirnya memutuskan keluar dari pekerjaannya. Apalagi profesinya seorang wartawan kolumnis di surat kabar mengharuskan Ben berpetualang ke berbagai tempat dan mau tak mau harus meninggalkan dua buah hatinya. Ben ingin memiliki lebih banyak waktu untuk mengasuh Rosie dan Dylan. Ia kemudian mengajak dua anaknya pindah rumah untuk memulai lembaran baru. Di siang hari, Ben berjumpa dengan temannya Steve. Dia adalah pria yang akan membantu Ben mencari rumah baru mereka. Ben bilang dia ingin rumah yang memiliki lahan yang luas. Setelah 4 rumah yang mereka cari-cari, akhirnya rumah terakhir menjadi pilihan Ben dan anaknya Rosie. Tetapi temannya Steve mengatakan kalau ada masalah di rumah ini. Ben bertanya kenapa. And it's a zoo. Steve menjawab, karena rumah ini adalah kebun binatang. Yang tak disangka oleh Dylan, Ben, ayahnya, membeli sebuah rumah jauh dari pusat kota dan terdapat kebun binatang di dalamnya. Dan Dylan pun menolak untuk tinggal di kebun binatang. Betapa nekatnya Ben supaya anaknya senang, ia membeli kebun binatang. Ia tak mengira di kebun binatang yang sudah bangkrut juga ada beberapa kepala pengawas, yaitu Kelly. Kelly adalah pekerja dan terdapat beberapa pegawai lainnya di sana. Sebenarnya Ben terbengkalai karena tidak memiliki basic pendidikan yang sesuai maupun pengalaman di bidang zoologis sama sekali. Ben beruntung para pekerja yang ada di kebun binatang tersebut memiliki keahlian masing-masing, seperti keahlian memotong kayu, memperbaiki pagar, kelistrikan, memperbaiki pipa yang bocor, hingga tentu saja para zoologis yang memiliki pengalaman bertahun-tahun mengurusi para binatang liar. Kelly bertanya kepada Ben mengapa dia membeli kebun binatang ini. Karena tanggung jawab di sini sangat besar. Lalu Ben menjawab dia akan berusaha sebaik mungkin. Keuangan Ben saat ini tidak stabil karena Ben yang awam ini harus membayar hutang bertahun-tahun. Di kebun, Kelly bertanya tentang kondisi atap yang rusak. Kakaknya bertanya siapa wanita itu. Ben menjelaskan itu adalah pegawainya. Lalu Kelly datang ke rumah Ben. Dia meminta bantuan mengobati macan yang sakit, juga membantu memeriksa lampu gudang yang sudah dimatikan. Lalu Ben pun mengiyakannya. Ben menyuruh Dylan anaknya memeriksa lampu gudang, sementara ia dan Rosie pergi membeli obat.
Di gudang, Dylan melihat kotak besar di meja. Ia penasaran lalu membukanya. Dylan kaget setengah mati dan lari keluar dan tidak menguncinya lagi. Esoknya, Ben terkejut banyak ular berserakan di halamannya. Akhirnya Ben dan pegawainya membersihkan ular itu dari halamannya. Saat itu Ben memarahi Dylan yang ceroboh. Ucapan Ben yang tajam melukai hati Dylan. Dylan marah melempar ember, menendang ular. Kelly memperhatikan mereka dan Kelly menghibur Ben dan mengatakan mungkin karena sekarang Dylan sudah remaja jadi agak emosional. Saat itu petugas pemeriksaan izin kebun binatang datang. Semuanya panik dan pegawai lainnya bertanya, bukankah ia datang seminggu lagi sebelum pembukaan? Ya, pria itu bernama Ferris. Ben dan pegawainya hanya pasrah dan masuk ke kebun binatang. Ferris menunjukkan pagar. Katanya pagar itu kurang tinggi dan harus dibenahi. Dan Ferris juga melihat macan tua berumur 17 tahun. Macan ini sudah tua dan terlihat sakit, jadi harus diobati, kata Faris. Faris berkata banyak hal yang harus dibenahi. Terdapat 12 item. Tapi sekarang mereka hanya punya waktu sebulan. Ben meminta Robin menghitung pengeluaran setidaknya 1,5 miliar, kata Robin. Intinya Ben sekarang sudah benar-benar bangkrut dan berkata ia mau berpikir dulu. Ia pun pergi ke depan gudang lalu meninju udara dengan marah dan menendang tong. Setelah ia puas, ia pun mendirikannya lagi. Melihat kelakuan Ben yang lucu, Kelly tersenyum mengisyaratkan bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi hatinya kalau hanya Ben yang tahu. Di malam harinya di atap rumah, Dylan dan Lily bersama. Semakin hari mereka pun semakin mengenal dan dekat satu sama lain. Lalu Ben memakai baju yang pernah dibelikan oleh istrinya. Untuk merasakan sedikit kehadirannya, lalu Ben merogoh kantongnya dan menemukan selembar cek tabungan di kantong bajunya. Ben bergegas, segera menemui kakaknya. Setelah diperiksa, istrinya rupanya punya tabungan 1,5 miliar. Ternyata istri Ben pernah menabung secara diam-diam. Lalu Ben dan pegawainya pun berkumpul. Ben berkata kepada semua pegawainya kalau Ben sudah mendapatkan uangnya dan mengatakan petualangan mereka akan segera dimulai. Setelah mendapatkan uang, semua pegawai sangat senang. Akhirnya mereka tidak jadi dipecat. Di siang harinya mereka mulai bekerja membuat kebun binatang baru, tapi masalah tak henti-hentinya datang. Si macan tua yang sakit-sakitan tidak mau turun dari batu. Dia juga sudah mogok makan selama sehari. Semua orang berdiri di depan kandangnya tanpa tahu harus berbuat apa. Sangat bingung, ia ingin masuk ke dalam kandang. Ben ingin mencari umpan, tetapi Kelly menolak usul itu karena terlalu bahaya. Kelly, pegawai termuda, bilang untuk membuat suara berisik, mereka segera mengambil perkakas seperti panci dan wajan. Mulanya Ben ragu cara itu akan berhasil, tapi ia mulai berteriak dengan keras dan berkata, "Tolong turun." Akhirnya, Spark pun turun. Di samping teriakan Ben, ternyata Ben frustasi. Ben berkata, "Kamu kira aku berteriak memanggilmu terus? Aku begini karena aku frustasi." Setelah puas mencurahkan unek-uneknya, Ben pergi. Dan Kelly berkata, sudah waktunya Spark disuntik mati. Karena ia terlalu sakit dan tua. Tapi Ben mengira Spark bisa diobati. Pendapat yang berbeda membuat mereka bertengkar. Malamnya, Kelly pergi menemui Ben, memegang tangannya dan meminta maaf pertama kalinya, dan bercerita tentang kematian istrinya.
Di mana Ben berkata gadis itu membuatnya banyak belajar. Tapi saat melihat Dylan yang mirip istrinya, Ben menjadi sangat tertekan. Rasa cintanya pada istrinya yang begitu dalam membuat dia tidak bisa melupakan cintanya kepada istrinya. Mata Kelly pun berkaca-kaca. Ia agak iri dengan istrinya Ben. Saat Ben ingin kembali ke dalam, Dylan ternyata mendengarnya. Lalu Ben dan Dylan pun bertengkar. Dylan sampai menangis. Ben berkata kalau selama ini ayah membencinya karena wajahnya mirip dengan ibu. Dan Dylan berkata, selama ini juga ayah tidak pernah mengajarkan Dylan bersyukur. Ben yang tidak berdaya, esoknya Ben sendirian pergi melihat Spark. Saat itu Dylan menemui Ben. Mereka tidak membahas kejadian kemarin malam. Dylan bertanya kepada Ben tentang Lily sepupu Kelly. Ternyata Dylan menyukai Lily. Baginya Lily sangat manis, tapi Dylan tidak berani menyatakannya. Dan Ben mengajari anaknya Dylan trik 20 detik keberanian. Kamu hanya perlu 20 detik keberanian dan menelan malu untuk mendapatkan hasil. Ini pertama kalinya mereka bicara dari hati ke hati di rumah. Di suatu hari Ben menunjukkan poster pembukaan kebun binatang. Hasil gambar Dylan sangat bagus. Dylan pun sangat terharu. Sekarang persiapannya hampir selesai. Saat servis datang untuk memeriksa kebun binatang itu pun lolos standarisasi. Mereka semua berpelukan. Tapi sebelum pembukaan, cuaca tidak mendukung. Berita melaporkan akan hujan deras selama beberapa hari. Ben dan pegawainya pun merasa sedih. Lalu di malam harinya, Dylan pun memberanikan diri mendatangi rumah Lily. Ia menggunakan trik 20 detik keberanian. Dylan berkata kepada Lily, "Aku kangen kamu, aku selalu memikirkanmu. Aku suka rambutmu, aku suka senyummu, Lily. Aku mencintaimu." Setelah Dylan menyatakan cintanya, Lily terharu hingga tak bisa berkata-kata. Inilah cinta pertama begitu indah. Saat seseorang berusaha keras untuk mencapai sesuatu, maka semesta akan membuka jalan. Hari pembukaan pun tiba. Ternyata hari sangat cerah. Semuanya sangat antusias di pintu gerbang. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada seorang pun yang datang. Dylan yang tidak sabaran langsung lari ke depan, memeriksa, pasti ada sesuatu pikirnya. Ternyata sebuah pohon tumbang karena hujan kemarin, sehingga menghalangi jalan mereka. Lalu, ayahnya naik ke atas pohon. Ternyata sudah banyak orang yang datang. Akhirnya kebun binatang itu pun hidup lagi. Setelah mengalami banyak hal, bersama Ben dan Kelly berpacaran. Ben pun akhirnya merelakan kepergian istrinya. Di akhir cerita, Ben membawa kedua anaknya ke restoran, di mana tempat itu Ben bertemu dengan istrinya untuk pertama kalinya. Ben menjelaskan momennya bersama istrinya kepada anak-anaknya dengan memakai jurus 20 detik keberanian. Ben gugup melihat wanita di hadapannya. Momen itu begitu hidup, seakan istrinya hidup lagi. Istrinya tersenyum kepadanya. Dari film ini kita dapat pelajaran. Telanlah ketakutanmu dan cobalah bebaskan, dan biarkan jiwamu bernapas lega. Sama seperti cerita Ben. Mungkin di hari pembukaan kebun binatangnya, 20 detik keberanian mungkin tidak akan membawa hasil yang baik.